Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, bagaimana kabar kalian nih? Insya Allah baik-baik aja kawan-kawan dimanapun kalian berada. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah Nara ucapkan bagi kawan-kawan semua. Insya Allah setelah lebaran, setelah bulan Ramadan ini pergi, kita masih diberikan rezeki untuk bertemu di bulan Ramadan tahun depannya. Oke kawan-kawan semua, tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung gaskan ke ceritanya. Let's go. Yunha membunuh begitu banyak para pekerja dengan begitu santainya di depan Hyukno. Pedang tersebut menyerap darah tanpa menumpahkan satu tetes pun. Itu benar-benar adalah pedang iblis. Orang yang ditusuk menggunakan pedang itu tubuhnya langsung menjadi kering. Hyukno menyuruh mereka untuk lari secepat mungkin. Larilah, lari sejauh mungkin. Jika tidak, dia akan membunuh kita semua, ucap mereka yang lari dengan penuh kepanikan dan juga ketakutan. Akan tetapi, tidak satupun dari para pekerja paksa itu dibiarkan lari oleh Yunha. Yunha benar-benar menjadi iblis karena keserakahannya terhadap kekuatan. Dia membunuh satu persatu orang hanya karena alasan agar dia menjadi lebih kuat lagi dari sebelumnya. Yunha dikenal dunia sebagai orang hebat yang menghentikan pembantaian Hyul Sapong. Namun, siapa sangka bahwa dia adalah orang yang begitu brutal di belakang. Tolong hentikan kegilaan ini. Apakah kamu mencoba membunuh semua orang? Ucap Hyukno. Mengapa? Apakah ada alasan bagus untuk membuat mereka tetap hidup? Balas Yunha. Bagaimanapun, mereka juga adalah manusia. Tolong kasihanilah orang-orang ini, balas Hyukno. Yunha tentu saja mengabaikan perkataan dari Hyukno. Dia menghunuskan pedangnya di leher Hyukno. Aku mungkin telah menoleransi terlalu banyak pembicaraanmu, sehingga kamu mulai berani bicara sekarang, ucapnya. Dia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang berhak memberitahu dia apa yang harus dia lakukan. Tentu saja itu membuat Hyukno semakin menjadi marah, akan tetapi meskipun amarah dari Hyukno sudah tidak tertahankan lagi, dia juga tidak dapat melakukan apapun kawan-kawan. Terdengar sesuatu yang aneh, yang membuat Yunha berhenti mengatakan apapun lagi pada Hyukno dan fokus pada suara tersebut. Dia bergumam di benaknya bahwa sesuatu telah datang ke tempat ini. Bahkan pedangnya bereaksi sangat kuat untuk saat ini. Tentu saja itu membuat Yunha menjadi sedikit panik. Dia memerintahkan bawahannya untuk pergi dan mencari tahu apa yang terjadi. Suara ledakan dari luar terdengar begitu jelas. Entah itu dinding batu maupun para bandit meledak satu persatu. Dari mana suara ini berasal? Ucap mereka dengan panik. Hingga sesaat kemudian, seseorang dengan tubuh yang sulit dijelaskan dilemparkan masuk ke dalam ruangan itu. Yang pastinya, orang yang melempar orang tersebut adalah Damho yang sudah tiba di dalam gua tersebut untuk membunuh si Yunha itu kawan-kawan. Dia adalah pria yang kutemui di penginapan sebelum datang ke Seocheon Sanjang, gumam Hyukno. Pedangku bereaksi lebih kuat pada saat dia mendekat. Siapa orang itu yang bisa membuat pedang ini menjadi seperti ini? Gumam Yunha. Siapa kau? Sebutkan dan identifikasi dirimu, tanya Yunha. Mata anak itu, lanjutnya. Apakah kamu pemimpin Seocheon Sanjang? Tanya Damho pada Yunha. Yah, aku adalah Yunha Seong, pemimpin Seocheon Sanjang. Ada urusan apa kau ingin menemuiku? Ucap Yunha. Damho dengan wajah yang begitu kesal dan mengepalkan tinjunya begitu kuat mengatakan, akhirnya kita bertemu. Damho tidak mengucapkan kata-kata lagi. Dia menekan kakinya ke tanah hingga membuat tanah itu menjadi sedikit retak. Dan sesaat kemudian, dia sudah melompat dan berada tepat di hadapan Yunha menggunakan tinjunya. Hah, bajingan ini, ucap Yunha menahan tinju Damho yang tiba-tiba melompat ke arahnya.
Kita lalu diperlihatkan keadaan di luar Xiaoqian Sanjang. Terlihat ada begitu banyak pasukan berkuda yang menuju ke markas Xiaoqian Sanjang. Setelah kehilangan kontak dengan Sim Ok dan Hyukno, Sim Somyung, pemimpin sekte Hyolin Salmak, mulai melacak mereka dan akhirnya menemukan Sim Ok di peternakan. Dia diberitahu oleh Sim Ok tentang insiden di Xiaoqian Sanjang. Sim Somyung lalu memimpin prajuritnya dan langsung menuju ke Xiaoqian Sanjang. Beraninya mereka membuat kekacauan di daerah Singang, ucap Sim Somyung. Terlepas dari fakta ini, mereka benar-benar mulai merusak pemandangan, ucapnya. Dia adalah pemimpin sekte Hyolin Salmak sekaligus ayah dari Sim Ok, pendekar pedang hantu dari Hyolin, Sim So-myung. Dia mengatakan bahwa suatu hari nanti mereka tetap akan mengurus Xiaoqian Sanjang, dan sekarang mereka berada di wilayah musuh. Sim So-myung memerintahkan mereka untuk menyerang dengan kavaleri mereka dan menembus jauh ke dalam wilayah musuh. Serang! Para prajurit dari sekte Hyolin Salmak masuk ke formasi kavaleri dan menyerang dengan sekuat tenaga. Mereka dituntut dengan tekad untuk menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalan mereka. Namun, mereka berhasil melewati gerbang utama Xiaoqian Sanjang tanpa halangan apapun. Itu tentu saja membuat mereka begitu kebingungan. Mengapa tempat ini begitu sepi, dan bahkan tidak ada yang menghentikan mereka seorang pun. Lalu salah seorang prajurit di sana yang berkeliling lokasi tersebut memanggil pemimpinnya dan mengatakan bahwa semua orang telah mati. Apa-apaan ini? Ini hanya pemandangan neraka, ucap Sim So-myung yang berjalan melewati mayat-mayat yang sudah hancur dan tergeletak di sana. Dia pastinya bertanya-tanya siapa yang bisa melakukan hal seperti itu. Dia menyuruh prajuritnya untuk mencari orang yang masih hidup. Sim Ok dengan suara yang bergetar mengatakan, Dia satu-satunya yang mampu melakukan ini. Itu pasti dia. Ayahnya yang mendengar ucapan dan tingkah anak yang begitu ketakutan bertanya padanya, apa yang dia maksudkan itu? Orang itu, ucap Sim Ok. Prajurit lalu menemukan seseorang yang masih selamat dan langsung memanggil Sim So-myung. Siapa kau? Dan apa yang telah terjadi di sini? Tanya Sim So-myung pada orang itu. Kamu adalah Sim So-myung, pemimpin Hyolin Salmak, ucap orang itu yang ternyata adalah Sapyong Hang, pemimpin Hyol Sapong. Sim So-myung mengatakan apakah dia mengenalnya. Hahaha, bagaimana aku tidak tahu? Bagaimanapun, aku adalah pemimpin Hyol Sapong, ucap Sapyong Hang. Seperti yang diharapkan, Hyol Sapong memang sebuah organisasi yang dibuat oleh Xiaoqian Sanjang, ucap Sim So-myung. Dia menyuruh Sapyong Hang menjelaskan apa yang telah terjadi di sini. Sapyong Hang tertawa keras dan mengatakan bahwa iblis telah datang ke tempat ini. Semua orang dilenyapkan. Para prajurit Xiaoqian Sanjang, rakyat Hyol Sapon, hampir semuanya. Dia iblis. Kamu akan melihatnya. Bajingan itu. Ucap Sapyong Han yang ingin menjelaskan kejadiannya, akan tetapi luka yang dia terima begitu parah dan membuatnya kesakitan. Bagaimana Hyol Sapon bisa dikalahkan dengan mudah? Mereka pernah membuat seluruh wilayah Singang gemetar ketakutan. Siapa sebenarnya pria itu? Gumam Sapyong Hang. Aku harus pergi memeriksa dengan mata kepalaku sendiri. Sekarang kita harus menuju ke makam kejahatan, ucap Sim So-myung. Ayah, panggil Sim Ok. Percayalah padaku, aku tidak tahu siapa yang menghancurkan tempat ini. Tapi aku sendiri tidak mendapatkan gelar pendekar pedang hantu secara cuma-cuma, ucap Sim So-myung yang percaya diri dengan gelarnya. Itu merupakan gelar kehormatan yang dia dapatkan setelah dia selamat dari ratusan pertempuran hidup dan mati. Aku harus menjadi orang yang memenggal kepalanya untuk menjaga reputasiku, ucapnya dengan begitu sombong dan yakin ingin memenggal Dam Ho. Ini orang nih kawan-kawannya, paling 2 kali ditinju sudah tidak tersisa lagi dia nih kawan-kawan. Sim So-myung lalu memerintahkan para prajuritnya untuk segera bergerak dan menyerang habis-habisan MT Bokda. Tidak lama kemudian, mereka telah berada di dekat goa MT Bokda. Sim So-myung juga memerintahkan anaknya agar tetap berada di belakangnya. Mereka telah tiba di mulut goa. Bagaimanapun, mereka harus tetap berhati-hati karena kemungkinan akan ada yang mengintai dan menyerang mereka. Mungkin
itu hanya perasaanku. Tapi ayahku sepertinya sudah dikuasai. Semuanya pasti akan baik-baik saja, guman si Mog yang terlihat khawatir terhadap ayahnya. Sebelum mereka masuk jauh lebih dalam ke gua itu, mereka terhenti karena merasakan kekuatan yang begitu mengerikan dari dalam gua tersebut. Aku dapat merasakannya. Kekuatan yang kuat dari gua itu. Tidak hanya angin dingin yang bertiup dari dalam bawah tanah. Dia orang yang kuat. Aku bisa merasakan kekuatan yang sangat besar dari gua itu. Gumam Sim So Myung yang bahkan membuat tangannya sedikit gemetar. Dinding batu di hadapan mereka retak, membuat mereka menjadi semakin berhati-hati. Dinding itu hancur dan diperlihatkan juga Yunha yang terlempar keluar dengan kondisi yang cukup buruk. Hal itu membuat mereka menjadi semakin panik dan bertanya-tanya, apa yang sebenarnya telah terjadi. Yunha dengan nafas yang sudah terengah-engah berusaha untuk bangkit lagi. Kau bajingan, ucapnya. Pria itu, Yunha, dia pasti pemimpin Xiaochun Sanjang. Tapi kenapa? Gumam Sim So Myung yang melihat Yunha benar-benar babak belur. Yunha menyadari kehadiran dari sekte Hyollin Salmak, akan tetapi dia hanya diam karena aura yang begitu menekan kembali dia rasakan, begitu pula dengan orang-orang Hyollin Salmak yang baru saja tiba. Langkah kaki yang aneh, ucap Sim So Myung yang mendengar langkah kaki Damho. Sim So Myung mendapat merasakan kekuatan yang begitu besar dari langkah kaki Damho yang membuatnya begitu waspada dan bersiap dengan pedangnya. Apakah kita punya dendam satu sama lain? Teriak Yunha begitu marah. Aku tidak dendam padamu, ucap Damho yang berjalan keluar dari balik dinding tempat dia melemparkan Yunha sebelumnya. Lalu mengapa? Tanya Yunha yang kini terlihat begitu ketakutan. Kau memprovokasiku terlebih dahulu, ucap Damho. Damho terus melangkah maju menuju arah Yunha tanpa memperdulikan orang-orang Hyollin Salmak yang baru saja tiba. Kau membuat kerusuhan hanya karena aku memprovokasimu. Oleh karena itu, agar ini berakhir, salah satu dari kita harus mati. Hahaha, bagus. Aku, Yunha Seong, akan mengerahkan segalanya ke dalam pertarungan ini, ucapnya yang sudah bersiap dengan teknik dan kekuatan penuh yang dia miliki. Yah, begitulah seharusnya, balas Damho. Ada begitu banyak energi yang terkumpul di pedang itu. Sejak kapan ki milik Yunha menjadi lebih kuat? Gumam Sim So Myung yang bertanya-tanya di benaknya. Yunha ingin menghabisi Damho hanya dengan satu serangan ini. Jika dia bisa memotong tubuhnya dengan pedang ini, itu sudah cukup untuk mengalahkannya, pikir Yunha. Terlebih lagi, dia adalah orang yang lumpuh, ucapnya sembari melompat ke arah Damho dengan teknik terkuatnya. Energi ki-nya meluap-luap ke udara, mengelilingi tubuhnya. Itu adalah teknik gerak kaki angin surgawi Yunha. Teknik luar biasa yang mampu membuat lawannya kebingungan. Yunha tidak tahu di mana Damho belajar keterampilan seni bela dirinya. Tapi menurutnya, jika Damho tidak memiliki gerak kaki yang bagus untuk mendukungnya, kekuatannya tidak akan pernah bisa maksimal. Damho juga bersiap dengan piercing fist-nya. Dia mengalirkan ki-nya ke kedua tinjunya itu. Aku akan membunuhmu dan menuju ke Jungwon, teriak Yunha sembari mengeluarkan teknik Celestial Blade of Serenity and Fury miliknya. Itu adalah salah satu keterampilan seni bela diri otodidak yang dimiliki oleh Yunha. Salah satu gerakan seni dari mata hantunya, ucap orang-orang yang menonton. Pedang dari Yunha menyerang Damho bertubi-tubi. Akan tetapi, Damho masih mampu menghindari setiap tusukan pedang tersebut. Bagaimana ini mungkin? Dia menangkis skillku dengan begitu mudah, gumam Yunha. Pertarungan keduanya terus saja berlanjut. Semua teknik serta serangan terkuat dari Yunha tidak ada satupun yang mampu mengenai Damho. Ada celah kecil di antara pedang serta tinju pria itu. Aku tidak percaya dia bisa menggunakan kekuatan celah itu untuk menangkis pedang Yunha, ucap Sim So Myung. Silver Net Fist menggunakan ki seperti kulit yang diikat. Damho mampu membuat penutup pertahanan seperti jala di sekitar tubuhnya. Ki yang dilepaskan Damho dari tubuhnya mampu melindunginya dari pedang Yunha.
Ini adalah keterampilan yang ia ciptakan dari pengetahuan yang dia peroleh dari mempelajari daun kepalan bambu, buku Goan, dan juga Yukapbon. Jenius sih sebenarnya Damho ini kawan-kawan. Sudah ada beberapa teknik tuh dia ciptakan sendiri. Menggunakan keterampilan tersebut, Damho dengan cepat menghampiri wajah Yunha tanpa hambatan sedikit pun. Tinju yang cukup cepat itu masih mampu untuk ditahan oleh Yunha. Keduanya mundur beberapa langkah setelah benturan tersebut. Damho menghantamkan kakinya ke tanah hingga membuat sebuah ledakan energi yang begitu kuat. Gelombang energi yang dihasilkan tentu saja begitu kuat, membuat suara ledakan sebanyak ini hanya dengan getaran mata kakinya, gumam Yunha. Damho melangkah perlahan ke arah Yunha, tetapi tidak dengan suara serta energi yang dihasilkan dari langkah tersebut. Bahkan ketua sekte Hyolin Salmak juga tidak mampu menahan energi tersebut. Semuanya, kumpulkan setiap bagian terakhir dari pertahananmu. Kalau tidak, genang telinga kita akan pecah, ucapnya. Terlihat semua orang di sana tak terkecuali satu pun merasakan kesakitan yang sangat dahsyat hingga membuat mereka merasa bahwa telinganya akan meledak. Damho kemudian mengambil ancang-ancang dan bersiap untuk melompat menyerang Yunha. Sekali lagi, Damho berhasil menjangkau Yunha dengan cukup mudah. Akan tetapi, kali ini dia tidak langsung menyerang Yunha, melainkan mencengkram baju dan mengangkat Yunha. Tidak seorang pun di sana yang tidak merasakan keterkejutan dengan apa yang mereka saksikan saat ini. Dibanting dan dihantam kini Yunha ke tanah. Smash of Heaven and Earth. Ini adalah nama dari skill yang digunakan oleh Damho. Skill ini tercipta secara kebetulan saat Damho mengeluarkan dan menghancurkan batu-batu berat saat dia berada di gua bawah tanah. Tidak hanya menghancurkan batuan besar, dia juga harus membawa puing-puing batu dan menyingkirkannya untuk mengamankan jalannya. Pada awalnya, yang bisa dia lakukan hanyalah membawa puing-puing batu dengan tangannya. Setelah dia mengulangi proses itu ratusan hingga ribuan kali, dia belajar menghancurkan batu dengan menghancurkannya ke tanah. Pemandangan itu membuat semua orang begitu ketakutan. Seorang pria dengan kekuatan dahsyat telah datang dari Singang, ucap mereka. Pemimpin Xiao Qion Sanjang sama sekali tidak berdaya melawannya dan mati begitu saja. Pria yang berusaha mengendalikan Jungwon mati tak berdaya, ucap Sim So Myung. Iblis, dari mana datangnya orang seperti ini? Gumamnya yang terbata-bata. Dia dibuat ketakutan hingga gemetar kawan-kawan. Aku akan menyerahkannya pada kalian untuk membersihkan kekacauan ini, ucap Damho. Mampus ndak tuh, yang awalnya ngomong mau nebas kepala Damho malah disuruh jadi tukang bersih-bersih. Makan tuh belagu, sombong sih. Setelah urusan mereka selesai di dalam goa, mereka berkumpul dan mendiskusikan beberapa hal. Sim So Myung mengatakan, Yunha telah melakukan dosa yang tak terampuni dalam proses mendapatkan senjata terlarang ini. Kita beruntung, dia terbunuh di tangan warrior Damho sebelum dia memiliki kesempatan untuk sepenuhnya memahami seni Hyulma. Jika bukan karenamu, wilayah Singang akan berada dalam masalah besar. Tentu saja kedua benda ini adalah milikmu, ucap Sim So Myung. Akan tetapi Damho mengatakan bahwa dia tidak tertarik dengan kedua benda itu. Itu teknik terlarang milik Hyulma. Kita beruntung Yunha tidak menguasai teknik terlarang Hyulma. Jika dia berhasil, bahkan untuk pria sepertimu, ucap Simok. Kurasa begitu. Damho dengan santainya dan senyum tipis mengatakan bahwa dia sependapat dengan Simok. Tapi tetap saja, kamu masih tidak tertarik dengan benda-benda ini. Orang seperti apakah kamu? Tanya Simok. Minta digampar lagi kayaknya ini orang nih kawan-kawan. Aku akan meninggalkan tempat ini besok. Jadi, kalian lakukan apapun yang kalian inginkan dengan benda-benda itu, ucap Damho yang menegaskan kalau dia menolak semua benda tersebut. Apakah kamu benar-benar menyerahkannya kepada kami? Kalau begitu, baiklah. Kami akan menyimpan pedang Hyulma dan buku keterampilan terlarangnya di markas kami, ucap Sim So Myung. Sin lalu memperlihatkan daerah Jeayu. Jeayu adalah satu dari sedikit tempat yang menghubungkan Jungwon dan daerah di luar tembok besar. Jika Shanghai adalah lorong utama tembok besar di bagian timur, maka Jeayu adalah lorong utama di bagian barat. 12 tahun yang lalu, Damho melewati tempat ini dengan begitu banyak warrior lainnya sebelum dia terperangkap di ruang bawah tanah. Seseorang datang!
Apakah mereka pedagang? Ucap para penjaga tersebut. Setelah mereka berhasil melewati gerbang Jiayu, pada akhirnya mereka akan sampai di Junwang. Berhenti, perintah penjaga di sana. Pasti mereka adalah orang-orang dari sekte Jongnam, gumam Damho. Berhenti di sana. Katakan asal kalian dari mana dan sebutkan nama kalian, tanya penjaga itu. Kami adalah orang-orang The House of Flowing Silver. Kami melewati jalan ini setahun yang lalu, jawab Jinbo. Pemimpin itu sejenak berpikir dan berkata, The House of Flowing Silver? Apakah kalian benar-benar orang dari The House of Flowing Silver? Dari apa yang kami dengar, jumlah orang di The House of Flowing Silver mendekati 100 orang. Jadi, kenapa hanya kalian berdua? Tanya orang itu yang sepertinya penanggung jawab gerbang Jiayu. Sebenarnya, kami diserang oleh bandit. Ini adalah surat tersegel dari pemimpin sekte Hyolin Salmak, jawab Jinbo sembari menyerahkan segel gulungan kepada penjaga itu. Bandit. Jadi, pemimpin sekte Hyolin Salmak menjamin identitas kalian. Dari kelihatannya, cap pada segel ini pasti milik Sim So Myung, ucap penjaga tersebut. Tapi, kalimat terakhirnya cukup mengganggu, lanjutnya sembari menatap Damho. Biarkan anak-anak nakal itu lewat dengan cara apapun. Kata-kata itu cukup menjengkelkan, ucap penjaga tersebut yang mengulangi kalimat terakhir pada surat tersebut. Dia lalu bertanya, jika rumah perak yang mengalir dimusnahkan oleh para bandit, lalu bagaimana kalian berdua bisa bertahan? Jinbo tidak menjawabnya karena cukup bingung untuk mengatakan apa. Hai kau, bentak si penjaga itu pada Damho. Dia lalu mencengkram tangan Damho dan berkata, Hai kau, apakah kau tidak dengar apa yang aku katakan? Hah, bajingan ini. Dia bahkan tidak bergeming meskipun aku mengerahkan kekuatan sebanyak ini, gumam penjaga tersebut. Lah, sok juga ini orang kawan-kawan. Padahal sudah diperingatkan di dalam surat masih aja berlagu ini orang. Dia lalu menggunakan teknik The Trigram Cleanse untuk mencengkram tangan Damho. Teknik tersebut merupakan salah satu teknik spesialis sekte Jongnam. Lawan yang ditundukkan oleh skill ini, mereka tidak akan bisa melepaskan diri dalam keadaan apapun. Lepaskan tanganmu dariku, ucap Damho yang masih terlihat santai. Mungkin dia mikir kayak gini kawan-kawan. Ade, ada aja kroco-kroco atau orang sok yang mengganggu. Sama kayak orang satu ini. Ya, lihat aja komennya kayak mana. Penjaga itu terlihat semakin kesulitan untuk mencengkram tangan dari Damho. Damho yang masih duduk di kudanya, dia hanya mengepalkan tangannya sedikit lebih kuat. Akan tetapi, itu membuat jari-jari dari penjaga tersebut menjadi bengkok dan tak beraturan. Lain kali, jika kamu meletakkan tanganmu padaku, kamu akan menggali kuburanmu sendiri, ucap Damho memperingatkan orang tersebut. Apakah kamu memiliki masalah denganku jika aku melewati gerbang ini? Tidak Tuhan, tidak ada masalah sama sekali, jawabnya terbata-bata. Buka gerbangnya, perintahnya pada bawahannya dan membiarkan Damho serta Jinbo melewati gerbang tersebut. Ayo pergi. Hyung, tunggu aku. Cepatlah Jinbo. Mereka berdua lalu bergegas pergi ke Lanzhou. Ini adalah wilayah yang merupakan titik awal jalan menuju wilayah barat. Itu juga merupakan ibu kota Kastil Gangsu. Karena hari ini yang sudah mulai gelap, mereka memutuskan untuk mencari tempat tinggal untuk sementara waktu. Jinbo lalu menjelaskan mengapa tempat tersebut cukup ramai. Ada sekte yang disebut Camp Gunung Hongam di dekatnya. Dia adalah penguasa sekte itu yang merupakan seorang pejuang yang sangat terkenal. Hari ulang tahun pria itu tinggal beberapa hari lagi. Jadi inilah mengapa banyak orang yang datang ke tempat ini untuk menanyakannya. Jadi inilah mengapa banyak orang yang datang ke tempat ini untuk merayakannya. Itu sebabnya ada begitu banyak warrior di tempat ini ya, ucap Damho. Jinbo bertanya pada pelayan di sana, apa hidangan yang terbaik di tempatnya. Di antara semua makanan berkualitas tinggi yang kami sediakan, sup domba adalah yang terbaik, jawab pelayan tersebut dan dia akan segera menyiapkannya untuk kedua orang tamunya itu. Di sana ada dua orang yang baru saja tiba dan sedang mengobrol. Mereka berkata bahwa tampaknya semua warrior Kastil Gansu telah berkumpul di Lanzhou. Orang yang berbaju putih mengatakan bahwa mereka tidak bisa menahan dan mengabaikan besarnya pengaruh yang dimiliki Camp Gunung Hongam terhadap Kastil Gansu.
Wanita itu mengatakan bahwa jika mereka bisa meninggalkan kesan yang baik pada Lee Sin-pong, pemimpin camp Gunung Hongam, maka mereka akan berada di jalur cepat menuju sukses di wilayah utara Kastil Gansu. Wanita itu adalah satu-satunya anak dari Tuan Hyun Hyunmon, Mon So Kyung, dan yang laki-laki merupakan murid langsung dari Hyun Hyunmon, Sao Sang Cheon. Sao Sang mengatakan kalau itu adalah masalah besar. Alasan mengapa Gunung Hongam menjadi setara dalam kekuasaan dengan sekte Gongdong di antara 9 sekte besar lainnya adalah semata-mata karena Tuan Lee Sin-pong. Oleh karena itu, mereka tidak perlu mendapatkan sisi buruk dari Lee Sin-pong. Mereka hanya perlu bekerja untuk meninggalkan kesan yang baik padanya. Alhamdulillah kawan-kawan, akhirnya untuk part ini selesai lagi ya. Sorry nih, agak bukan agak lambat sih, memang sudah lambat banget lah Nara update. Soalnya sibuk ya kawan-kawan, paham lah. Dan mungkin untuk besok Nara belum jamin ya bisa upload atau enggak. Kemungkinan 2 hari atau sehari setelah lebaran lah baru Nara update lagi. Tapi Nara usahakan sih besok bisa update lagi. Terima kasih ya buat kawan-kawan semua. Alhamdulillah sekali ya, bulan yang penuh berkah. Nara bisa mencapai 1000 jam tayang dan juga 1000 jam tayang. Nara bisa mencapai 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Ini semua juga berkat dari kawan-kawan semua yang selalu setia, yang selalu support Mimin ya. Itu Mimin ucapkan terima kasih banyak lah buat kawan-kawan semua. Semua masukan-masukan dari kawan-kawan semua Mimin pelajari, Nara pelajari itu gimana caranya biar lebih baik apa dan lain sebagainya ya. Meskipun sebenarnya hingga saat ini belum baik-baik amat sih, cuma ya gitulah ya kawan-kawannya. Mimin selalu coba berusaha sebaik mungkin lah agar lebih baik lagi ke depannya, agar lebih baik daripada kemarin. Jujur makin kesini tuh ada aja komen-komen orang yang aneh-aneh ya kawan-kawannya. Apalagi orang-orang yang komen tuh di video-video awal ya. Gimana ya, maksud Nara tuh gini loh. Silakan kalau mau kritik nggak apa-apa, kritik dengan bahasa yang baik. Karena itu yang di orang lihatnya itu bukan 1-2 orang aja gitulah. Bukan gimana sih, cuma demi harga diri kalian sendiri sih. Artinya gini loh, kalian komen, kalian kritik dengan bahasa-bahasa yang kurang enak gitu kan. Sebenarnya itu tidak masalah sih buat Nara, tapi ya kasihan ke kaliannya sendiri gitu kan. Itu mencerminkan bagaimana kalian sebenarnya. Ya bayangkanlah ada berapa orang yang menertawakan kalian gitu meskipun tidak balas komen kalian, ya kan. Lagian saran Nara juga nih, daripada kalian tidak bisa menambah pahala kalian, tidak bisa menambah amal kalian, tidak bisa membuat sebuah kebaikan, entah itu untuk diri kalian sendiri maupun untuk orang lain, untuk sekitar kalian, setidaknya jangan menambah dosa kalian. Ya paling tidak kalau nggak bisa dapat untung ya jangan rugi lah gitu kan. Oke lah kawan-kawan, kalau begitu cukup basa-basinya ya. Sekali lagi Nara ucapkan terima kasih banyak buat kawan-kawan semua yang sudah mensupport, mendukung Nara hingga saat ini. Nara juga ucapin mohon maaf bagi kawan-kawan semua. Sekali lagi minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ewa 13, saya Nara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.